Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, ikut sakit juga, dan panas, turut merasakan sakitnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ketika kaum Muslim di suatu negara diperangi oleh kaum Zionis Yahudi, ya, maka sebaiknya semua penguasa negeri yang mengaku Muslim ya merasakan sebagai keadaan perang juga, sehingga dapat menghentikan segala bentuk kerjasama yang dapat memberikan kekuatan finansial bagi kaum Zionis Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabiku semua, Raja Faisal Al-Saud bin Abdul Aziz pada saat itu tidak menyangkal keluarganya adalah keluarga dengan Yahudi, sebagaimana yang dia ungkapkan pada Washington Post pada 17 September 1969 yang menyatakan, kami, keluarga Saudi, adalah saudara sepupu dari orang-orang Yahudi. Kita sama sekali tidak setuju dengan penguasa Arab atau Muslim yang menunjukkan sikap permusuhan kepada orang Yahudi. Tetapi kita harus hidup bersama dengan mereka dalam damai. Negara kami, Arabia, adalah sumber awal Yahudi dan nenek moyangnya, lalu menyebar ke seluruh dunia. Ashabiku semua, tampaknya Raja Faisal Al-Saud bin Abdul Aziz menyampaikan apa adanya tentang riwayat keluarganya. Namun, beliau adalah seorang Muslim. Sepanjang riwayat penguasa dinasti Saudi, Raja Faisal bin Abdul Aziz sajalah yang sesuai dengan apa yang kaum muslimin inginkan. Namun, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau terbunuh. Kenapa Raja Faisal bin Abdul Aziz terbunuh? Hampir seluruh informasi yang kita dapat menceritakan bahwa beliau terbunuh karena kepemimpinan beliau tidak sesuai dengan keinginan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita semua ya, dengan firman-Nya. Orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu tertera dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82. Ashabiku semua, setelah resolusi PBB mengenai pemecahan Palestina dan pendirian Israel, Pangeran Faisal ya, masih belum menjadi raja, mendesak ayahandanya supaya memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat. Tetapi desakannya itu ditolak. Selepas skandal keuangan Raja Saud, Pangeran Faisal dilantik menjadi pemerintah sementara. Pada tanggal 2 November 1964, ia dilantik menjadi raja setelah Raja Saud diusir keluar dari Arab Saudi ke Yunani. Raja Faisal melakukan banyak reformasi sewaktu menjadi raja. Di antaranya adalah memperbolehkan anak-anak perempuan bersekolah, ya, televisi, dan sebagainya. Usahanya ini mendapat tentangan dari berbagai pihak karena perkara-perkara ini dianggap bertentangan dengan Islam. Ia berasa amat kecewa saat Israel memenangkan Perang 6 Hari pada tahun 1967. Pada tahun 1973, Raja Faisal memulai suatu program yang bertujuan untuk memajukan kekuatan tentara Arab Saudi. Pada tanggal 17 Oktober 1973, ia menghentikan ekspor minyak Arab Saudi ke Amerika Serikat yang menyebabkan harga minyak di Amerika Serikat melambung tinggi. Hal ini dilakukan untuk mendesak Amerika Serikat agar menekan Israel keluar dari wilayah Palestina. Namun kenyataan yang tampak kemudian adalah pada tanggal 25 Maret 1975, Raja Faisal ditembak mati oleh anak adiknya, yaitu Faisal bin Musad. Beberapa analisa mengatakan pembunuhan ini ada dalam pengaturan kaum Zionis Yahudi.
Sahabatku semua, Raja Faisal adalah salah satu sosok penguasa negeri yang mentaati peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan kaum Zionis Yahudi sebagai teman kepercayaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya." Tertera dalam surah Ali Imran ayat 118. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari, antara marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Tertera dalam Quran surah Ali Imran ayat 119. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu, dan bukan pula dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Tertera dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 14. Sahabatku semua, begitu pula dengan sosok Saddam Hussein. Di luar masalah kepemimpinan, beliau juga memerangi Amerika yang di belakangnya adalah kaum Zionis Yahudi. Salah satu alasan Amerika menggulingkan Saddam Hussein adalah disebabkan beliau mempelopori penggantian mata uang dolar sebagai alat tukarnya, termasuk dalam komoditi minyak. Seperti apa yang dirumuskan oleh Naum Key, bahwa globalisasi merupakan konspirasi negara-negara barat. Maka globalisasi tersebut dijadikan negara-negara barat untuk menguasai bidang-bidang tertentu. Sehingga apa? Mereka bisa mengontrol apapun yang dikehendakinya. Globalisasi itu sangat berpengaruh pada aspek ekonomi maupun perdagangan. Sumber-sumber ekonomi negara-negara berkembang maupun sedang berkembang dikuasai oleh Barat, di mana di dalamnya ada konspirasi untuk menguasai dunia lewat hegemoninya. Dan di dunia perdagangan, dolar merupakan salah satu jalan untuk memudahkan konspirasi itu. Perdagangan dunia sekarang ini tak lebih dari sekedar permainan, di mana Amerika Serikat menyediakan dolar dan negara lainnya menyediakan komoditas yang bisa dibeli dengan dolar. Dunia yang begitu terbelit ekonominya satu sama lainnya berupaya keras untuk melakukan hubungan dagang dengan harapan memperoleh keuntungan komparatif. Mereka bersaing dengan memaksimalkan ekspor yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan dolar yang pada akhirnya bisa dipakai untuk membayar utang negara dalam bentuk dolar, dan untuk mempertebal cadangan devisa agar nilai tukar mata uang domestiknya terpelihara. Ini tertera dalam Asia Times 11 April 2002. Penggunaan dolar sebagai alat tukar uang kartal atau transaksi-transaksi itu dimulai ketika negara-negara OPEC pada tahun 1971 menerima dengan ikhlas dan sukarela dolar sebagai satu-satunya alat tukar dalam transaksi jual beli minyaknya. Dan mulai saat itu pula hegemoni Amerika Serikat itu berjalan lancar untuk menguasai dunia. Selanjutnya bidang-bidang lainnya kemudian menjadi latah dan ikut-ikutan menggunakan dolar sebagai alat tukar. Akibatnya negara-negara lain harus mengikuti perkembangan nilai dolar yang semakin menurun, ketimbang dengan menggunakan uang dengan backup emas yang justru nilainya semakin meningkat. Bahkan nilai
euro itu lebih besar dari dolar. Ya, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan Holy Dollar di Australia, di mana dolar tersebut di backing oleh emas, sehingga bisa meningkatkan nilai totalnya sebesar 25% dan mencegah keluarnya logam dari koloni. Ya, sabik semua. Padahal, jika mereka mengetahui sejarah dolar yang dilakukan oleh Federal Reserve, yang merupakan bank buatan Yahudi, maka tidak akan ada negara yang menggunakan dolar. Ya. Awal terbentuknya dolar itu sendiri syarat dengan tujuan menguasai negara lain. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang milioner Yahudi kelahiran Jerman yang memegang kerajaan dunia perbankan di Eropa, Mayer Amschel Rothschild. Ya, give me control over nation economic and I don't care who writes its laws. Ya. Sedangkan James Abraham Garfield itu menyatakan bahwa whomever that control the money or economic of nation, ya, the world control the nation too. Ya. Dari apa yang dikatakan Rothschild dan Garfield, ya, penguasaan atas suatu negara tidak harus dengan mengepur, ya, dengan persenjataan, tetapi cukup dengan menguasai ekonominya, ya, melalui penguasaan mata uangnya. Inilah kunci dari permainan ekonomi Amerika Serikat dalam menguasai dunia. Ya, ini hanya salah satu aspek saja hegemoni dari Amerika Serikat, ya, Barat saja, dan masih banyak aspek lain. Ya, seperti yang dikatakan oleh Henry Ford, ya, Presiden Amerika Serikat, ya, barangkali ada bagusnya rakyat Amerika pada umumnya tidak mengetahui asal-usul uang kartal dolar. Karena jika mereka mengetahuinya, saya yakin esok pagi akan timbul revolusi. Ya, selain itu, pada dasarnya siapapun yang menggunakan dolar, maka mereka mempunyai utang atau bunga di Federal Reserve. Ya. Secara rasional, semakin banyak uang dengan dolar, maka semakin banyak pula bunga atau utang yang diperoleh. Ya. Di era globalisasi ini, ya, penggunaan dolar sebagai alat tukar internasional di segala bidang ya masih dilakukan. Ya, kan, tetapi dengan adanya inflasi dolar di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang mempengaruhi seluruh negara di belahan dunia itu, yang membuat banyak negara ingin berpaling dari dolar. Ya. Nah, pada tahun 1995 saja, menurut data UNCTAD WBWTO, ya, mata uang ekspor dunia dalam dolar sebesar 47,6%. Sedangkan koleksi dolar di negara-negara berkembang, ya, dalam cadangan devisanya itu sebanyak 63,5%. Dan jumlah utang jeratan, ya, utang dalam bentuk dolar di negara-negara berkembang itu sebesar 50%. Ya. Kekhawatiran Amerika Serikat itu meningkat ketika Presiden Republik Islam Iran, ya, Mahmoud Ahmadinejad mengusulkan agar negara-negara OPEC mengganti mata uang transaksi minyak dari dolar ke euro. Ya, pada pertemuan KTT OPEC itu bulan November 2007. Ya. Tuntutan menggusur dolar Amerika Serikat itu diperjuangkan kelompok negara anti-Amerika Serikat yang dipelopori Iran dan Venezuela. Namun, sampai KTT berakhir, ya, sama sekali tidak disebut-sebut soal usul pengubahan patokan mata uang ini. Ya, diduga kubu pro-Amerika Serikat yang dimotori Arab Saudi mengeblok usul radikal tersebut. Ya, menurut analisa William Engdahl dari Global Research, ya, memiliterisasi Selat Mandab dan perompak Somalia adalah merupakan upaya Amerika Serikat untuk menekan negara-negara OPEC agar tetap melakukan transaksi dalam dolar Amerika. Semua negara, Arab Saudi, Mesir, Somalia, Djibouti, Eritrea, Sudan, dan Yaman saling berhadapan dengan Selat Mandab, ya, Bab el-Mandab, yang super strategis. Ya, tanker-tanker minyak dari Teluk Persia harus lewat ke Selat Mandab, baru kemudian melewati Kanal Suez dan menuju Mediterania. Ya. Engdahl itu kemudian menyoroti kasus bajak laut Somalia yang membuat kacau di Selat Mandab selama 2 tahun terakhir. Ya, pertanyaannya, ya, bagaimana mungkin bajak laut dari Somalia, ya, sebuah negara yang berada di nomor teratas dalam list negara gagal, violent states, sampai punya senjata dan logistik yang canggih. Ya, sampai-sampai dalam 2 tahun terakhir mampu membajak 80 kapal dari berbagai negara.
Bahkan pembajak Somalia itu memakai gaya-gaya penjahat di negara maju. Ya, menelpon langsung kantor koran Times di Inggris, yaitu memberitahukan bahwa mereka sudah membajak. Ya. Merajalelanya perompak Somalia di Selat Mandab, ya, memberi alasan kepada Amerika Serikat untuk menaruh kapal perangnya di sana. Ya. Pemerintah Mesir, Sudan, Djibouti, Eritrea, Somalia, Arab Saudi sudah terkooptasi oleh Amerika Serikat, sehingga diperkirakan tidak akan memberikan reaksi negatif bagi militerisasi Amerika Serikat di Selat Mandab. Ya, kini ya masih ada satu negara di sekeliling Selat Mandab yang masih perlu ditaklukkan, yaitu Yaman. Ya, pemerintah Yaman ya memang pro Amerika Serikat, tapi masalahnya Presiden Ali Abdullah Saleh tidak cukup kuat untuk mengontrol negaranya. Karena itulah dia harus digulingkan. Ya, aksi-aksi protes di Yaman saat itu, ya, karenanya sangat bersesuaian dengan keinginan Amerika Serikat. Ya. Begitu pula apa yang terjadi di negara Somalia setelah sejak jatuhnya pemerintahan militer ya, di bawah diktator Muhammad Siad Barre. Ya, negara Somalia itu menjadi negara yang tidak aman. Ya, berbagai konflik terus mendera negara itu. Ya, mulai dari kelaparan hingga perang saudara. Ya, sejak tahun 1991, ya, Somalia merupakan negara yang sering sekali terjadi perang saudara. Ya, perang yang bermula dari meluapnya kemarahan rakyat kepada pemerintahan Muhammad Siad Barre kala itu. Ya, ternyata terus berlanjut hingga 15 tahun lamanya. Ya, perang saudara tersebut mengakibatkan terpecahnya beberapa wilayah Somalia dan berdirinya dua blok politik yang berseberangan antara satu dengan lainnya. Ya. Yang pertama bernama Somaliland dan yang kedua bernama Puntland. Ya. Keduanya saling mengklaim sebagai negara yang sah dan berdaulat. Ya, tidak hanya itu, sebagian wilayah Somalia lainnya pun terpecah menjadi beberapa bagian dalam klan-klan Somalia. Ya, ya, sabiku semua, pemerintahan Somalia yang diakui dunia internasional ya, adalah pemerintahan transisi nasional, dikepalai oleh Abdul Qasim ya, Salat Hasan, yang kemudian diganti dengan Abdullah Yusuf pada parlemen transisional Somalia di tahun 2004. Ya, kendati legalitas pemerintahan Abdullah Yusuf diakui oleh masyarakat internasional, akan tetapi ia tidak mengantongi otoritas aktual ya, dalam pemerintahannya. Ya, artinya banyak kebijakan dan keputusan strategis negara yang didikte dan dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Ya, saya pikir semua kondisi yang serba kacau ya, akhirnya mendorong para ulama dan tokoh agama membentuk Uni Pengadilan Islam atau Union of Islamic Court UIC tahun 2003. Ya, mereka pun menjadi tandingan pemerintah federal sementara PSF. Ya, pimpinan Presiden Abdullah Yusuf Ahmad yang kurang disukai rakyat. Ya. UIC, pimpinan Syarif Sheikh Ahmed itu berusaha menghentikan krisis berkepanjangan di negeri berpenduduk mayoritas Muslim itu dengan menerapkan syariat Islam. Ya. Bagi UIC, ya, hanya Islam yang bisa menyatukan Somalia. Ya. UIC itu berbasis di utara ibu kota Mogadishu. Ya, berusaha mengembalikan ketertiban dan syariah Islam di kota yang marak dengan tindakan anarki. Ya. UIC ini terdiri dari berbagai kelompok Islam di Somalia. Ya, rakyat Somalia itu menyambut baik kehadiran UIC. Ya, akhirnya kami melihat berakhirnya pembunuhan warga sipil ya, dan perampokan terhadap rumah-rumah mereka. Ya, itu kata Amina, ya, seorang aktivis kemanusiaan di selatan Mogadishu. Ya, ia menambahkan, toko-toko yang menjual narkotika juga sudah ditutup. Ya, warga di kota-kota besar seperti Mogadishu, Jauhar, dan Balad itu mengatakan transportasi kini lebih lancar, bisnis mulai menggeliat, dan senjata-senjata sudah tidak terlihat lagi di jalan-jalan. Ya, kami akhirnya menikmati situasi yang aman dan stabil. Ya, kata Ali Mayo, seorang warga Mogadishu. Itu pada situs Islam Online. Ya, nah,
Dalam waktu singkat, UIC ini mampu menarik simpati warga. Ya, UIC ini menguasai seluruh bagian ibu kota pada Juni 2006 dengan mengusir para kepala suku berhaluan sekuler pro-Amerika. Ya, sebagian besar wilayah seperti Jauhar, Kismayo, Beledweyne itu dikuasai dengan basis di Mogadishu. Ya, ketika itulah syariat Islam diterapkan di wilayah-wilayah ini. Ya, UIC juga memberikan bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikannya kepada warga. Ya, hanya saja tampilnya UIC ini dengan syariat Islam ya cukup mengkhawatirkan negara-negara tetangga yang non-Muslim, juga pihak Barat. Ya, mereka tidak ingin pengaruh Islam makin meluas di benua Afrika yang dipandang bisa menumbuhkan kelompok-kelompok garis keras. Ya. Maka itu pada Desember 2006, pasukan PSF dengan didukung tentara Ethiopia dan negara Barat ya, menyerang basis-basis UIC. Serangan ini membuat UIC itu terdesak dari Mogadishu sebelum kehilangan seluruh wilayah. Mereka selanjutnya bergerilya, ya, pertikaian panjang tak terhindarkan. Ya, PBB mengirimkan pasukan perdamaian untuk meredam konflik. Ya, meski begitu, para pejuang Islam berikrar untuk terus melawan pemerintah dukungan Barat, mengusir tentara asing, sekaligus mengembalikan penerapan syariat Islam di seluruh wilayah Somalia. Ya. Dari pengamatan koresponden BBC Muhammad Olad Hasan, ya, meski telah tersingkir, ya, syariat Islam yang diusung WSI itu sudah kadung dicintai oleh warga Somalia. Ya, parameternya bisa terlihat ketika WSI itu berkuasa. Ya, masyarakat menilai saat hukum Islam dijalankan tercipta kondisi aman. Stabilitas terwujud, juga tidak muncul kekhawatiran terhadap tindak kejahatan dan peredaran narkoba, kata dia. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sebenarnya pengaruh Islam pada aspek kemasyarakatan dan kekuatan politik tidak lenyap begitu saja. Ya. Warga, ya, sambung Olad Hasan, itu tetap menghormati hukum Islam. Ya, kendati pemerintah lebih condong pada pengaruh Barat. Ya. Sementara itu, Harun Hasan, ya, jurnalis Somalia yang bertugas di London, itu mengkonfirmasi bahwa masyarakat Somalia cenderung memilih syariat Islam karena ya merasa kecewa dengan sistem demokrasi ala Barat, ya, dalam pandangan warga. Ya, sistem politik modern yang diadopsi pemerintah justru melanggengkan ya, praktik korupsi, nepotisme, dan tata kelola yang buruk, katanya. Muhammad Olad Hasan lantas menegaskan rakyat Somalia menginginkan elemen-elemen Islam kembali terlibat pada pemerintahan baru yang akan dibentuk. Kemudian, mereka berdoa agar syariat Islam hadir sebagai unsur utama lagi. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui perundingan panjang. Tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan pejuang Islam. Ya, ada dua butir penting, yakni penarikan mundur pasukan Ethiopia dan berlanjut pada penerapan syariat Islam di seluruh negeri. Ya. Kalangan dunia Islam menyambut gembira keputusan parlemen Somalia yang menyepakati secara aklamasi pemberlakuan syariat Islam. Ya. Di situs Era Muslim itu melaporkan, keputusan ini merupakan cerminan keinginan rakyat yang menginginkan hidup di bawah hukum Islam. Ya, ya, sabi semua presiden Somalia terpilih, ya, Sheikh Ahmad, ya, itu menyetujui gencatan senjata dan penerapan syariat Islam guna mengakhiri konflik panjang yang melanda negara itu. Ya. Ketua Himpunan Ulama Muslim Internasional, Allahyarham Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, melalui utusannya menyampaikan seruan terhadap semua faksi perjuangan di Somalia melakukan pembicaraan damai. Ya, seruan ini rupanya disambut positif Syekh Syarif. Kami tegaskan respon kami atas seruan Anda tanpa syarat, dan kami telah siap melakukan kerjasama dengan Anda dan berusaha agar apa yang Anda yang kami amat mengharapkan keberhasilannya. Ungkap Syarif. Ya, Syarif juga menegaskan bahwa pihaknya juga siap menerima faksi-faksi lain yang berbeda pendapat dengannya untuk melakukan pembicaraan damai untuk mewujudkan Somalia yang terbebas dari cengkraman penjajah dan menerapkan syariat Islam di semua lini kehidupan.
Ya sahabat semua dimuliakan Allah, sebagaimana diketahui, setelah Syarif diangkat menjadi pemimpin Somalia pada Januari 2009 lalu, faksi pejuang Somalia terbagi menjadi dua, antara pendukung dan penentang. Sebagian sekelompok Mahakim Al-Islami yang dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Ali Umar, Haroka Al-Islah, ya, Ikhwanul Muslimun, ya, Haroka Tajammu Al-Islami, dan Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, adalah 4 faksi menyatakan dukungan kepada Syarif. Sedangkan Haroka Syabab Al-Mujahidin serta Al-Mahakim Al-Islami Wilayah Asmarah Al-Jabhah Al-Islamiyah serta Mu'askar Anuli yang bergabung dalam Hizbul Islami. Ya, Syekh Syarif sebagai kepala pemerintahan transisi itu menegaskan Islam adalah dasar dalam setiap gerak pemerintah Somalia. Akan tetapi, Syekh Syarif menolak pemikiran Syabab Mujahidin yang menurutnya masih jauh dari konsep Islam ideal. Ya, tampaknya permasalahan di Somalia, ya, selain menghadapi campur tangan pihak asing, ya, juga permasalahan internal, ya, dalam Somalia, yakni perbedaan pemahaman terhadap syariat Islam. Ya, perbedaan pemahaman yang berakibat penderitaan bagi rakyat Somalia, ya, banyak mereka terbunuh, ya, adalah manusia-manusia yang telah bersyahadat hanya diakibatkan ego dari masing pihak. Ya, Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kamu yang telah membunuhnya? Ya, dia menjawabnya ya. Beliau bertanya lagi, ya, lalu apa yang hendak kamu perbuat dengan kalimat La ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jika di hari kiamat kelak ia datang untuk minta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Itu tertera dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, begitu pula menurut sebuah analisa bahwa kejatuhan Presiden Soeharto semula a good boy Amerika. Karena adanya kemungkinan jika kekuasaan Presiden Soeharto itu diperpanjang, maka akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Untuk itu rakyat Indonesia harus diusik dengan sesuatu. Ya, Amerika mulai terusik oleh kelakuan Soeharto itu diawali pada tahun 1992. Gerakan non-blok, ya, putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina, ya, memperbolehkannya kembali, yang mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB. Ya, itu Presiden Soeharto mendapat dukungan dari Menlu, ya, Palestina Farouk Kaddomi, ya, seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali, yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut yang menunjukkan dukungan gerakan non-blok kepada rakyat Palestina dan memperolehnya kembali, dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki. Ya. Komite Palestina GNB itu terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina, dan Indonesia. Ya. Komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia. Ya. Para futurolog itu memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia, yang diawali dari timur atau Indonesia atau Malaysia. Ya, karena Presiden Soeharto selaku kepala negara, ya, mayoritas Muslim terbesar di dunia, ya, merangkul Islam atau menggunakan Islam, maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orde Baru, ya, harus diturunkan. Ya. Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, ya, lalu merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Ya, fakta krisis ini disetting dalam, ya, konteks kawasan, bukan semata Indonesia. Ya, sehingga tampak gelombang krisis ini bukan karena skenario, tapi gelombang internasional yang bersifat natural. Ya, ya sahabatku semua, ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar Presiden Soeharto jatuh karena krisis ekonomi. Mereka berpendapat Presiden Soeharto jatuh karena IMF. Ya, pendapat ini diantara lain itu dikemukakan oleh Profesor Steve Hanke, ya, penasihat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat. Menurut ahli ekonomi dari Johns Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF, Michael Kamdesus sendiri. Ya, dalam wawancara
perpisahan sebelum pensiun dengan The New York Times, itu Camdesus yang bekas tentara Perancis ini mengakui IMF itu berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun, ujarnya. Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak disangka krisis di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Presiden Soeharto, tapi juga berkat bantuan IMF. Ya, sabiku semua, Amerika yang merupakan representatif kaum Zionis Yahudi, ya, dapat menciptakan krisis yang nampaknya nyata bagi kita, palsu atau sengaja. Ya, krisis berfungsi untuk menakutkan kita dan membiarkan mereka mencapai tujuan mereka. Mereka memiliki semua media utama, ya, barang cetakan, televisi, radio, musik, dan teater. Ya, mereka menciptakan konglomerat dan ya, monopoli. Dengan melakukan hal ini, ya, memberi mereka kendali terhadap segala hal yang kita lihat, baca, dan dengar. Ya, sabiku semua, kita, kaum muslim, menghadapi kaum Zionis Yahudi dalam keadaan tidak bersatu. Ya, hanya karena perbedaan pemahaman yang mengakibatkan perselisihan dan pemutusan tali silaturahmi, bahkan pembunuhan. Ya, Rasulullah SAW saja itu bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, bersabda, demi Allah kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, ikut sakit juga, dan panas, turut merasakan sakitnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ketika kaum muslim di suatu negara diperangi oleh kaum Zionis Yahudi, ya, maka sebaiknya semua penguasa negeri yang mengaku muslim, ya, merasakan sebagai keadaan perang juga, sehingga dapat menghentikan segala bentuk kerjasama yang dapat memberikan kekuatan finansial bagi kaum Zionis Yahudi. Ya, sabiku semua yang dirahmati Allah, marilah kita menegakkan ukhuwah Islamiyah sehingga mendapatkan sinergi kekuatan menghadapi kaum Zionis Yahudi, ya, dengan sikap dan perbuatan yang dicintainya, ya, karena kaum Zionis Yahudi diciptakan sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadi cobaan bagi kita kaum muslim, ya, dalam perjalanan hidup di alam dunia. Ya, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kaum Zionis Yahudi sampai akhir zaman. Dengan salah satu tandanya adalah, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, ya, itu bersabda, tidaklah akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Apabila kaum Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon kayu, ya, lalu batu dan pohon kayu itu berkata, hai orang Islam, inilah orang Yahudi ada di belakang saya, kemarilah dan bunuhlah ia. Kecuali pohon gorkot, sejenis pohon yang berduri, karena sesungguhnya pohon ini adalah dari pohon Yahudi. Oleh sebab itu ia melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi sahabatku semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kami sampaikan ini, ya, semoga bisa jadi bahan berpikir kalian semua. Ya, semoga bisa jadi bahan di dalam kepala kalian. Oh gini ya, oh gitu ya. Ya, walaupun kita secara berpikir berbeda, ya, tapi berusaha untuk berpikir. Ya, semoga bisa jadi bahan introspeksi kita video ini, bisa jadi bahan renungan untuk kalian menonton video ini. Ya, mungkin itulah dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.